Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Muhammad Wildan. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 7 dengan materi pokok Al-Quran Hadis. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UKIN atau unjuk kinerja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dicek kelengkapannya terlebih dahulu, kerapian, kemudian kebersihan kelasnya, baru kita akan mulai dengan doa. Sudah siap semua ya? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin oleh Bapak. Persiapan berdoa mulai.
kita tidak lupa dengan Pancasila dan lebih menguatkan hafalan kita tentang Pancasila, maka lebih baik jika kita memulai pembelajaran hari ini dengan membaca Pancasila bersama-sama. Untuk ketua kelas silakan dipimpin membaca Pancasila. Semuanya berdiri dulu ya. Persiapan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan kembali. Saatnya jam 2 dimulai. It's time to begin the second lesson. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Ahmad Zidan, Afan Malik, Alvin Yuda, Ananda Bagus, Hilal Al-Maudina, David Kismolana, David Aska, Ilmi Rizki, Kiswa Yudi, Kaisa Al-Manu. Masuk, kenapa? Maulana Rafa, Muhammad Eka, Muhammad Akrim, Muhammad Fatur, Muhammad Renaldi, Muhammad Rizki, Muhammad Arman, Niko Pratama, Raditya Dafal, Raihan Atala, Yusmat Banyu, Zulfikar Anwar, Alena Farah, Aulia Putri, Kailun Dio, Diah Ayu, Isela Putri, Aura Salsabila, Intan Askar, Kanza Ilmira, Lois Batari, Nabila Riyandi. Baik, kita masuk satu orang, Pano ya. Semoga dia kasih. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam materi. Jadi sebelum kita membahas tentang materi hari ini, kita coba flashback atau kembali ke materi sebelumnya tentang Al-Quran dan Hadis atau definisinya. Ada yang masih ingat apa itu Al-Quran? Ya? Sebagai pedoman hidup manusia, bagus. Apalagi? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, bagus. Apalagi? Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad yang tujuannya untuk sebagai pedoman bagi umat Islam. Nah, di Al-Quran sendiri itu terdapat banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ilmu yang kita peroleh ini? Maka kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi kita juga harus tahu apa sih yang dimaksud dalam surat atau ayat tersebut. Nah, di hari ini, di pembelajaran ini, kita akan masuk pada materi Al-Quran Hadis di bagian yang kedua,
Jadi nanti kita akan belajar tentang kandungan surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Lanjut dari itu, bagaimana sih kandungan dari kedua surat tersebut? Sebentar lagi akan bawa putarkan video tentang kandungan surat An-Nisa dan An-Nahl. Silakan diperhatikan baik-baik, kemudian dicatat jika ada hal yang penting yang perlu dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya anak-anak, daripada materi hari ini kita akan melanjutkan tentang materi Al-Qur'an. Nah, apa materi yang kita bahas hari ini? Mari kita simak baik-baik. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kandungan Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat 59 dan Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tajwidnya. Nah, hari ini kita akan membahas apa sih maksud dan isi dari kandungan kedua surat tersebut. Yang pertama ada Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat 59 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri. Yang mana pada ayat tersebut menjelaskan agar manusia dapat patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri atau pemimpin kita. Pada ayat ini menjelaskan agar manusia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulul amri atau pemimpin kita. Ketaatan ini bersifat mutlak. Kenapa? Karena orang yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena tidak ada satupun perintah Rasulullah SAW yang bertentangan dengan perintah Allah, dan taat kepada Allah berarti mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah berarti dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana orang yang beriman, kita wajib beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah yang Allah. Ketaatan kepada ulul amri yaitu adalah ketaatan baik kepada pemerintahan maupun kepada para ulama. Taat kepada pemimpin hendaknya dipikir dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketaatan pada mereka tidaklah boleh bertentangan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang menjadi larangannya. Apabila seorang pemimpin memerintahkan kita untuk berbuat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, seperti berbuat maksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh untuk mentaatinya dan menurutinya. Untuk menyempurnakan amanat pada ayat ini, maka kita sebagai Muslim wajib mentaati perintah Allah dengan mengamalkan Al-Quran dan melaksanakan hukum sesuai dengan Al-Quran. Muslim seharusnya yakini bahwa perintah Allah itu memberikan kemaslahatan dan larangan yang dibuat oleh Allah itu agar kita terhindar dari kemudaratan. Ajaran dari Rasulullah SAW hendaknya dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebab Rasulullah SAW diberikan tugas untuk menerangkan dan menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Muslim yang baik, ia akan mentaati ulil amri atau para pemimpin selama kebijakan mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis.
Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya tidak dibenarkan taat kepada makhluk di dalam hal-hal yang merupakan maksiat kepada sang Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan kandungan pada surat berikutnya, yakni pada Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64, di mana Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini dapat dijadikan manusia dalam membedakan antara perkara yang benar dan perkara yang salah atau hak dan batil. Al-Quran menjadi tuntunan untuk menuju jalan yang benar dan juga menjadi rahmat atau kebaikan bagi semua orang. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi untuk memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan kepada manusia untuk berperilaku sesuai tuntunan dari Al-Quran. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan kandungan dari Quran surat An-Nisa dan Quran surat Al-Qur'an. Semoga apa yang sudah Bapak jelaskan pada video ini bisa memberikan pemahaman bagi kalian terkait dengan isi dan kandungan dari Quran surat An-Nisa dan juga surat Al-Qur'an. Semoga juga dengan memahami kandungan kedua surat tersebut kita bisa termotivasi dan memperbaiki diri untuk menjadi manusia yang lebih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai ada gambaran ya tentang kandungan dari surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Nah, untuk lebih menguatkan lagi tentang pemahaman kalian terhadap Quran surat An-Nisa dan An-Nahl ini, silakan kita lihat dari tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya adalah membuat poster mengenai kandungan surat An-Nisa atau surat An-Nahl. Jadi bisa pilih salah satu dari dua surat tersebut menggunakan aplikasi Canva atau aplikasi lain yang telah kalian kuasai. Boleh pakai Canva, boleh pakai Photoshop atau aplikasi yang lainnya. Nah, di sini ada ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada. Baik, siap mengerjakan ya. Baik, saya beri waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Silakan dimulai untuk mengerjakan. Oh ya, untuk kelompoknya karena ini sudah terbagi dua-dua, jadi langsung satu kelompok itu adalah satu bangku. Jadi satu kelompok terdiri dari 2 orang teman sebangku kalian. Paham ya? Baik, silakan mulai untuk mengerjakan.
untuk yang sudah selesai, gambarnya bisa dikumpulkan ke WA-nya Pak Witan dulu. Nanti baru akan Pak tampilkan. Nah, ini sudah ada beberapa tugas yang masuk. Ini sudah ada gambar yang masuk. Nah, ini kelompoknya Yudi. Nah, Yudi, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan poster yang kali ini. Ya, terus ini berdasarkan dari suratan Nisa. Nah, coba dari gambar yang sudah dibuat oleh kelompoknya Yudi ini, ada yang mau menanggapi tentang gambar tersebut? Ya, bagus, silakan Kailu. Gambarnya kurang jelas dan pemilihan warnanya kurang tepat ya. Mungkin agak bisa dibuat lebih terang lagi atau lebih jelas. Bagus, tidak ada yang menanggapi. Mungkin teman yang lain ada yang mau menanggapi. Oh ya, mereka silakan. Tulisannya masih kurang jelas. Yang kecil ini yang di bawah. Yang lain. Secara komposisi font mungkin memang ya, mungkin kurang jelas. Yang di bawah tidak terlalu kurang besar sedikit untuk kurang poster. Ya, terus sudah menanggapi. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Yudi. Silakan kembali ke sana. Ya, bagus anak-anak. Untuk yang sudah selesai bisa langsung segera dikirimkan ke WA-nya Pak Witan untuk perekapan nilai. Nah, saya tanggapi dulu poster ini. Ini sebenarnya sudah bagus karena sudah mencakup satu pesan dari suratan Nisa, yaitu tentang taat kepada Allah. Tapi memang benar apa tanggapan dari temannya, mungkin untuk ukuran poster itu nanti fontnya bisa lebih diperbaiki lagi ya. Jadi biar lebih orang baca itu lebih tertarik dengan apa yang poster yang kita punya. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan poster ini, Bapak ada satu tugas lagi agar kalian lebih memahami tentang materi kita hari ini. Coba semuanya diperhatikan ke depan. Nah, ini untuk tugas individu, silakan dikerjakan masing-masing. Nah, ini silakan di-scan barcode ini dan agar nanti latihan soal berupa kuis. Ada pertanyaan? Baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu.
Nah, baik anak-anak, sudah selesai semua mengerjakannya? Baik. Untuk nilainya nanti akan saya share di grup WA PAI. Jadi nilainya sudah langsung otomatis terekam dari aplikasi khususnya. Itu nanti akan Bapak jadikan sebagai pedoman untuk penilaian di kelas kalian. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa dengan mempelajari Quran surat An-Nahl dan An-Nisa itu kita bisa mendapatkan beberapa hal atau beberapa pengetahuan dari kedua surat tersebut. Yakni yang pertama, bahwa kita sebagai manusia harus selalu taat kepada satu, kepada Allah, yang kedua kepada Rasul, yang ketiga kepada pemimpin. Jadi kita harus taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, taat kepada Rasul. Contohnya apa? Dengan rajin mengaji, membaca Al-Quran, kemudian membaca sholawat, berbuat baik kepada sesama. Kemudian yang terakhir, yakni taat kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa? Pemimpin. Nah, kalau dalam lingkup kelas ini, berarti siapa yang menjadi pemimpin? Adalah ketua kelas. Ya, jadi harus taat, harus patuh kepada yang namanya Yudi. Nah, taatnya tapi tidak langsung taat manut, itu tidak. Asalkan apa yang disampaikan oleh Yudi itu baik, bermanfaat, tidak merugikan, silakan untuk diikuti. Tapi kalau yang disampaikan itu menyesatkan, merugikan, maka kita tidak boleh mengikutinya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita langsung menuju ulangan harian. Jadi silakan dipelajari materi mulai dari awal definisi Al-Quran, kemudian tajwid sampai hari ini kandungan tentang surat An-Nisa dan An-Nahl. Mungkin saya cukupkan di sini. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan terlebih dahulu tentang materi kita hari ini? Tidak ada? Sudah paham semua? Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika semuanya sudah paham, kita tutup pembelajaran hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita dan orang lain. Kita tutup dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika.